Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Selamat jumpa di Ken 14. Kali ini kita akan menonton alur cerita yang diangkat dari novel laris karya Yann Martel, yaitu mengisahkan seorang yang bernama Pipatel, anak dari pengusaha kebun binatang yang tinggal di Pondicherry, India. Kemudian mereka sekeluarga mencoba peruntungan dan hijrah ke Kanada dengan menumpang kapal kargo dan juga mengangkut berbagai macam binatang. Tetapi kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan akhirnya tenggelam di Samudra Pasifik. Yang tersisa dan selamat hanya Pipatel ditemani harimau galak yang bernama Richard Parker. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Cerita dimulai dari seorang penulis novel dari Kanada yang menemui Pipatel untuk mendengarkan cerita kisahnya yang terdampar di lautan bersama seekor harimau. Sang penulis novel mendapatkan informasi tentang kisah Pipatel dari seorang teman baik ayahnya Pipatel yang bernama Mamaji. Mamaji adalah seorang perenang yang handal. Saat kecil, Pipatel dilatih renang oleh Mamaji dalam seminggu 3 kali. Dan pelajaran itulah yang ternyata dapat menyelamatkan hidupnya nanti. Pipatel lahir dan dibesarkan di Pondicherry, India. Ayahnya pengusaha yang pintar. Dia mempunyai hotel dan kebun binatang. Ibunya adalah seorang ahli tanaman. Dan setahun setelah mereka menikah, kakak dari Pipatel lahir yang bernama Rapi. Pipatel adalah seorang anak yang cerdas di sekolah. Sejak kecil, dia telah mempelajari dan menganut 3 agama sekaligus, yaitu Hindu, Kristen, dan Islam. Pipatel dan kakaknya Rapi mendatangi penangkaran hewan milik ayahnya dan menemui harimau yang baru datang untuk ditempatkan kebun binatang milik ayahnya. Ternyata nama dari harimau tersebut berawal dari kesalahan administrasi yang tertukar namanya dengan pemburu yang menjual harimau ke ayahnya Pipatel, yaitu bernama Richard Parker. Tetapi nama itulah yang akhirnya melekat pada diri harimau tersebut. Pipatel mencoba memberi daging langsung dari tangannya ke Richard Parker, sampai akhirnya ayahnya datang dan memarahinya. Pipatel hanya ingin menyapanya dan mengatakan bahwa binatang juga mempunyai jiwa yang bisa dilihat dari matanya. Dikarenakan kondisi India yang tidak kondusif, sehingga mempengaruhi ekonomi dan usaha kebun binatang ayahnya, maka ayahnya Pipatel memutuskan untuk hijrah ke Kanada dengan menumpangi kapal kargo dan membawa sebagian binatangnya yang nanti akan dijual di Amerika Utara. Walaupun Pipatel menolak, tetapi keputusan sudah diberikan oleh ayahnya. Kemudian tibalah keluarga Pipatel di dalam kargo yang mereka tumpangi, beserta binatang-binatang yang mereka bawa. Disinilah Pipatel menceritakan kisahnya kepada penulis novel tentang dirinya yang terombang-ambing di Samudra Pasifik bersama seekor harimau. Setelah 4 hari keluar dari Manila, di atas Palung Mariana, tempat terdalam di bumi, kapal yang mereka tumpangi tetap melaju tanpa pedulikan medan. Di saat keluarga Pipatel sedang tidur, terjadi badai yang dahsyat. Kemudian Pipatel mengajak kakaknya untuk melihat keluar, tetapi kakaknya menolak. Ketika Pipatel keluar, badai dan petir terus menghantam kapal, sehingga akhirnya air masuk ke dalam kapal.
Ketika Pipatel mencoba untuk menolong ayah, ibu, dan kakaknya, ternyata tidak ditemukan. Akhirnya Pipatel menaiki sekoci seorang diri, yang ditemani seekor zebra, dan di sekoci pun sudah ada seekor hyena. Pipatel mencoba untuk menolong. Ternyata itu adalah Richard Parker, seekor harimau yang galak. Akhirnya kapal pun tenggelam, dan hanya Pipatel yang selamat ditemani binatang-binatang. Keesokan paginya, ketika Pipatel berusaha menghindar dari kejaran hyena, ada seekor orang hutan terapung yang akhirnya ditolong. Ketika malam, zebra dimangsa oleh hyena. Begitupun dengan orang hutan. Dan akhirnya hyena pun mati diterkam harimau alias Richard Parker. Maka kini yang tersisa hanya Pipatel dan Richard Parker. Inilah babak baru kisah hidup Pipatel dan seekor harimau di tengah-tengah samudra Pasifik yang ganas. Hari demi hari berganti. Di sekeliling yang ada hanya hamparan laut yang luas. Pipatel sangat tahu bahwa harimau sangat tidak tahan dengan lapar. Dan agar tidak menjadi mangsanya, maka Pipatel mencari akal untuk dapat menaklukkan Richard Parker. Yang pertama dilakukan adalah memisahkan dia dengan sekoci yang telah ditempati Richard Parker. Maka Pipatel membuat perahu kecil dari tumpukan kayu dan ditopang pelampung agar perahu kecilnya tidak tenggelam. Pipatel mencoba mendekati Richard Parker untuk menaklukkannya dengan sebuah peluit, tetapi Richard Parker seakan tidak peduli, bahkan meledeknya. Namun Pipatel tidak pantang menyerah. Pipatel mencoba kembali dengan memberikan air dan memberikan ikan hasil tangkapannya. Ketika suatu malam, di lautan terhampar warna biru yang begitu indah, dan Pipatel terpesona dan mencoba memainkannya. Tiba-tiba muncul seekor ikan paus yang sangat besar yang melompati perahu kecilnya dan menariknya. Di pagi hari, Pipatel dan Richard Parker terkejut. Tiba-tiba datang segerombolan ikan terbang yang menghampiri mereka. Tetapi itu adalah berkah untuk mereka berdua. Dengan kegigihan dan kecerdasannya, akhirnya Pipatel dapat menaklukkan Richard Parker. Pipatel dan Richard Parker melihat sekumpulan lumba-lumba. Kemudian di baliknya mereka melihat kapal besar yang melintas. Pipatel pun mencoba meminta pertolongan. Dikarenakan posisi kapal yang sangat jauh, maka semua pun sia-sia. Saat mereka sedang bersantai di sekoci, Pipatel melihat segumpalan awan yang menandakan akan datangnya badai. Pipatel mempersiapkan semuanya, sehingga akhirnya Pipatel terhempas oleh gulungan ombak yang menghantamnya. Di sekoci, mereka tidak dapat berbuat banyak, kecuali hanya menghindar dan tetap bertahan, karena badai datang begitu besar. Badai pun berlalu. Pipatel mencoba minum air yang didapatnya. Tetapi di ujung sekoci, terlihat Richard Parker lemas dan tak berdaya. Pipatel pun mencoba mendekat dan memeluknya. Hingga suatu pagi, Pipatel terbangun dan mereka sudah ada di pinggir pulau yang misterius. Pipatel mencoba makan tumbuhan yang ada. Dan ternyata pulau tersebut dipenuhi dengan binatang meerkat. Pipatel pun mencoba berenang dan meminum air tawar yang ada di pulau misterius tersebut. Richard Parker pun terlihat bahagia sambil memakan meerkat. Hingga pada malam hari tiba, saat Pipatel mencoba tidur di atas pohon, kolam tempat Pipatel berenang dan minum, terlihat banyak ikan yang mati seperti keracunan. Richard Parker lebih memilih menunggu di sekoci, karena ternyata Richard Parker dengan instingnya sudah mengetahui keganasan pulau misterius tersebut.
Ketika Pipatel mengambil segumpal daun, ternyata berisi gigi manusia. Ya, mungkin saja pernah ada manusia yang bernasib sama dengan Pipatel yang mencoba untuk tinggal di pulau tersebut, tetapi pulau tersebut memangsa dan mencernanya. Yang tersisa hanya gigi. Paham akan bahayanya pulau tersebut, maka Pipatel dan Richard Parker kembali melanjutkan perjalanannya untuk menemukan daratan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di daratan, yaitu tepatnya di pantai Meksiko. Tampak Pipatel pun sudah kelelahan dan hilang tenaga. Richard Parker dengan yang semakin kurus akhirnya melompat dari skoci dan memasuki hutan. Pipatel akhirnya ditemukan nelayan setempat, dan terlihat Pipatel menangis sesegukan seperti halnya anak kecil. Ternyata yang membuat Pipatel menangis bukanlah dia terharu sampai di daratan, tetapi dia sedih dan sakit hati karena Richard Parker yang pergi begitu saja tanpa berpamitan ataupun mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Mungkin benar apa yang pernah dikatakan ayahnya dulu, bahwa harimau tidaklah bisa dijadikan teman. Sang penulis novel begitu terharu dan bahagia mendengarkan cerita Pipatel, dan dia sangat senang akhirnya dapat mendengarkan cerita yang begitu hebat. Di akhir film, penulis novel diperkenalkan istri dan anak-anak Pipatel. Pipatel telah menjalani hidup bahagia dengan keluarganya.